Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Katalis Kelas A Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Saya Nur Aisyah Asadi, selaku Ketua dan Pembicara pertama, bersama dengan rekan saya Sri Wijayanti, selaku Pembicara kedua, dan Firdaus Zikri Kurniawan, selaku Pembicara ketiga, akan menyampaikan ketidaksetujuan kami terkait mosi Dewan percaya untuk dapat menyempurnakan manusia agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya di masa depan, maka bioetika harus dihapuskan. Bioetika adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang etika dan moralitas dalam berbagai bidang. Contohnya seperti biomedis, penelitian biomedis, serta kesehatan. Menurut kelompok kami, alasan mengapa hukum bioetika harus tetap diberlakukan, yaitu karena bioetika dapat membantu dalam menjamin kesehatan manusia. Bioetika membantu untuk mengawasi jalannya kegiatan penelitian kesehatan, apakah dilakukan dengan etika dan moralitas yang tinggi atau tidak. Sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk kesehatan manusia secara aman dan efektif. Bioetika juga mempertahankan hak asasi manusia pasien, seperti hak untuk hidup dan memperoleh pengobatan, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang kesehatan. Jika hukum bioetika dihilangkan, maka akan terjadi beberapa akibat yang signifikan dalam bidang teknologi dan kesehatan biomedis. Seperti, contohnya, teknologi kesehatan dapat digunakan dengan cara yang berbahaya dan tidak beretika. Terganggunya kehormatan pasien akibat kematian dilakukan dengan cara yang tidak beretika dan tidak efektif, serta ketidakseimbangan antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari kegiatan penelitian. Terima kasih. Baik, saya Sri Wijayanti sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mosi penghapusan bioetika bisa menjadi suatu kontroversial karena bioetika adalah bidang studi yang penting dalam memastikan bahwa pengembangan teknologi medis dan ilmiah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. Berikut beberapa alasan menurut kami mengapa kita harus kontra terhadap mosi penghapusan bioetika. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia dan subjek penelitian. Bioetika membantu melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesehatan dan riset medis. Tanpa bioetika, resiko penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu dalam riset medis dapat meningkat. Bioetika memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak, kesejahteraan, dan martabat subjek penelitian tersebut. Jadi, penghapusan bioetika dapat meningkatkan adanya resiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap subjek penelitian. Kemudian ada penghindaran dampak negatif. Bioetika membantu mencegah dampak negatif dari pengembangan teknologi medis, seperti resiko keamanan yang tidak terkendali, eksploitasi terhadap subjek riset, atau implikasi moral yang meragukan. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan keadilan dan sangkut paut pertimbangan etis. Bioetika membantu memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan medis didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, memastikan akses yang adil dan setara terhadap perawatan kesehatan dan manfaat dari kemajuan ilmiah. Bioetika memastikan bahwa penelitian ilmiah dan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etis. Tanpa bioetika, penelitian bisa saja melanggar nilai-nilai fundamental. Yang keempat, mempertahankan kepercayaan publik. Bioetika membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis dan ilmiah dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam konteks medis didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Mosi untuk menghapus bioetika dapat membawa konsekuensi serius terhadap upaya untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah dampak negatif dari kemajuan medis, memastikan keadilan dalam akses terhadap perawatan kesehatan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kedokteran. Di banyak negara, regulasi bioetika diatur melalui undang-undang, peraturan, atau lembaga khusus yang bertugas mengawasi aspek bioetika dalam riset praktik medis. Beberapa negara memiliki undang-undang yang spesifik tentang bioetika, sementara yang lain mungkin mengatur isu-isu bioetika sebagai bagian dari hukum medis atau hukum kesehatan yang lebih luas.
Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh undang-undang atau regulasi yang umum terkait dengan bioetika. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Subjek Manusia dalam Penelitian Biomedis. Undang-undang semacam ini biasanya menetapkan standar untuk perlindungan subjek manusia yang berpartisipasi dalam penelitian medis, termasuk persetujuan informasi, pemantauan risiko, dan konsultasi etika. Kemudian yang kedua ada undang-undang tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya biomedis. Undang-undang semacam ini mengatur penggunaan sumber daya biomedis seperti organ tubuh manusia, jaringan atau sampel genetik dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, otonomi, dan non-malefikasi. Kemudian yang ketiga ada lembaga atau komite etika medis. Banyak negara memiliki lembaga atau komite etika medis yang bertugas memberikan panduan dan persetujuan etis terkait riset dan praktik medis. Mereka mungkin didasarkan pada undang-undang atau peraturan khusus. Contoh undang-undang tersebut dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum dan budaya masyarakatnya. Namun, secara umum, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi medis dilakukan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Firdausi Zikri Kurniawan. Sebagai pembicara tiga, saya akan menegaskan serta menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan juga dua. Jadi, kami dari tim Katalis menyimpulkan bahwa kami kontra terhadap mosi Dewan Percaya untuk dapat menyempurnakan manusia agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya di masa depan, maka bioetika harus dihapus. Bioetika merupakan bidang yang sangat penting dalam masyarakat modern kita, di mana kemajuan teknologi medis dan biologi terus berkembang pesat. Kita harus memastikan bahwa setiap kemajuan tersebut diimbangi dengan pertimbangan yang etis dan mendalam. Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang tak terukur. Tidak ada teknologi ataupun penelitian yang dapat mengesampingkan hak-hak manusia untuk hidup dan diperlakukan dengan martabatnya. Kedua, kita harus menegaskan kembali komitmen kita terhadap prinsip-prinsip dasar bioetika seperti otonomi, keadilan, non-maleficence, dan benefit. Setiap keputusan dalam bidang biomedis harus mempertimbangkan 4 prinsip ini untuk memastikan tindakan ini tidak merugikan dan bertujuan untuk memberikan manfaat. Ketiga, transparansi dan keterbukaan adalah kunci dalam bioetika. Masyarakat harus diberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang risiko dan manfaat dari setiap penelitian. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah berdasarkan persetujuan yang benar-benar informasi. Akhirnya, kita harus selalu siap untuk mengevaluasi ulang dan menyesuaikan pandangan kita terhadap berdasarkan bukti dan pemahaman baru. Bioetika bukanlah bidang yang statis, itu harus berkembang seiring dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa bioetika menjadi penjaga gerbang yang kuat, memastikan bahwa kemajuan ilmiah kita selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Sekian dan terima kasih.